Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Seprin Astrayesa. Kali ini akan menjelaskan mengenai klasifikasi sampah menggunakan algoritma CNN. Yang pertama kita bahas dulu ke datasetnya. Jadi di sini datasetnya dari Kaggle ya. Ada kardus sebanyak 393, kaca sebanyak 491, metal sebanyak 400, kertas sebanyak 584, dan plastik sebanyak 272. Dan ada yang terakhirnya adalah trash sampah sebanyak 127. Pertama di sini ada contohnya. Di sini ada contoh yang kardus, cardboard. Gambarnya kayak gini. Ada gelas atau kaca kayak gini, contohnya botol kaca ya. Nanti ada metal, ada kaleng minuman, kertas, isi majalah, plastik, dan yang terakhir ada sampah. Oke, jadi itu dari data setnya. Selanjutnya kita ke codingannya ya. Jadi di codingan ini ada pertama itu di-upload dulu datanya ya ke Google Colab. Karena saya menggunakan Google Colab, kalau di komputer pribadi bisa digunakan dengan menaruh file zip dari Kaggle tadi di tempat yang sama dengan tempat kodenya nanti bakalan ditaruh. Jadi kita run dulu semuanya, kita run all aja langsung sambil nunggu di bagian bawah yang agak lama bagian runningnya. Saya jelaskan di sini ada beberapa yang digunakan library-nya. Ada NumPy, Matplotlib untuk gambarin data-datanya. Dan juga ada Keras pakai image preprocessing, Keras layer, dan kelas model. Nah, selanjutnya untuk pendukung ada library glob, os, random, sama zip file. Pertama itu kita pakai os buat nentuin path dari tempatnya ini, dari data-datanya. Oke, di sini kita tentukan di mana sih tempat gambar-gambarnya itu. Di sini di garbage classification. Sebelumnya sudah diekstrak dulu ya apa namanya path-nya. Terus nanti di sini ada di file ini, oh ini ada yang hapus kayaknya. Ya ini dia. Ini yang kehapus. Ini untuk mengekstrak data setnya. Kita coba di kita pertama itu ditentukan dulu di folder mana kita akan mau menaruh hasil ekstraknya. Kita buat di sini di folder dataset, kemudian kita pilih file zipnya. Zipnya ini di file garbage classification, ini di download ya. Terus nanti diekstrak menggunakan library zip file tadi dari sini. Nanti dari yang udah diekstrak itu dikeluarkan, di-outputkan ke dataset, akan ada banyak folder file seperti ini. Dan dari file seperti ini, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Di sini kita pilih base path atau tempat di mana datanya itu disimpan. Di sini kan data-data gambar itu ada di dalam file garbage classification. Selanjutnya di folder garbage classification juga ada banyak folder-foldernya sesuai jenisnya: cardboard, glass, metal, paper, plastik, dan trash
gitu ya. Nah, semuanya ini kita ambil data.jpg-nya. Kemudian kita list. Ini untuk tahu ada berapa banyak sih sebenarnya jumlah gambar yang bisa dipakai nanti buat training dan testingnya. Kalau udah, coba kita tampilin dulu beberapa data yang udah ada di situ. Gitu, kita ambil sampel secara random sebanyak 6 buah gambar. Nah, untuk setiap gambar kita load ke dalam grafik ini. Ini ada contohnya ya dari 6 sampel yang diambil. Ada ini apa nih? Ke cardboard kayaknya. Pokoknya kardus buat obat. Ini ada kaca. Ini ada metal, ini ada sampah dan yang lain-lain ya. Ini untuk contoh dari data-data yang mungkin bakalan dipakai nanti. Selanjutnya kita buat data gen. Data gen ini seperti ingin di rescaling gambarnya ke dalam float ya, karena diproses itu dalam bentuk float atau nilai koma-komaan. Kemudian kita zoom, share, kita geser ke kanan, geser ke kiri, kita horizontal flip, vertical flip, supaya datanya nanti lebih bervariasi. Kita pisahkan juga nanti jadi validasinya ada berapa, 0,1 gitu ya. Karena ada validasi, kita bikin juga tes. Dan tesnya kita jangan diapa-apain, cukup dibuat jadi seperti ini aja. Jadi nanti ada train, validasi, sama tes. Ya. Nah, setelah dibuat ini objek dari data generatornya, kita bikin train data generatornya. Kita ambil datanya itu dari directory yang tadi udah ada di tempat ini nih, directory ini ya. Kita ambil ini dengan target size-nya 300 kali 300. Batch size-nya 16, kelas mulanya kategorikal karena ini kategorikal ya. Subsetnya training. Ini kita ambil buat training. Selanjutnya kita ambil buat validasi di sini. Untuk validasinya kita pakai di sini. Yang terakhir kita pakai buat tes, karena kita nanti bakal ngetes dari data-datanya itu. Nah, untuk ngeceknya bisa dilihat dari sini nih. Hasil dari flow from directory yang train, validasi dan tes bisa dilihat di sini. Ada 2276 6 kelas. Kemudian ini ada juga yang buat validasi, ini ada juga yang buat testing. Ini kelas-kelasnya. Cardboard 0, 1 gelas, 2 metal, 3 paper, 4 plastik, dan 5 trash. Seperti itu. Ini indeksnya ya. Oke, selanjutnya kita buat modelnya. Kita buat model di sini. Modelnya menggunakan model convolutional neural network. Jadi di sini ada conv2d, kemudian kita pooling, ambil pixel-pixel dengan data informasi tertinggi, kemudian kita convolutional lagi, kita pooling, kita lakukan seperti itu, terus kita flatten terakhir, kita dense, dan yang kita outputkan ke 6 layer aja nanti di terakhir, yang paling terakhir output layernya. Jadi pertama itu di convolutional, kemudian di polling, dilakukan secara terus menerus. Di sini ada 4 layer convolutional dan polling.
kemudian di flatten agar menjadi satu dimensi. Sebelum terakhir dimasukkan dense layer dan kita outputkan ke output layernya menggunakan softmax. Loss yang digunakan adalah categorical cross entropy karena di sini kita melakukan klasifikasi ya dengan optimizer Adam, metriknya akurasi. Selanjutnya kita summary, gimana sih model yang udah dibuat, bisa dilihat di sini. Ada conv 2D8, max polling 8, conv 2D9, max polling 9, 10, 11, kemudian flatten 2, dan 4, dan 5. Lihat ini ya. Parameternya, shape-nya, karena pertama kali itu 200-200, kita polling jadi 150-150, kemudian di outputkan lagi jadi 150-110, kita polling 75, kita polling 37, di polling lagi 18, udah terakhir yang polling 18 kita flatten jadi satu dimensi aja 10.368. Kemudian kita masukkan ke dense layer yang outputnya 64 node, terakhir nanti di outputkan jadi 6 node aja. Nah, selanjutnya ke bagian training. Sekarang sedang melakukan training terhadap modelnya, jadi kita tunggu saja sampai dulu. Ini akan memakan waktu yang lumayan lama ya, karena saya menggunakan data gambar yang resolusinya 300 kali 300. Jadi satu gambar itu ada 900 pixel dan harus di training semua. Kita tunggu saja. Ini ada beberapa contoh. Nah, itu ada contoh dari dataset yang ada. Cardboard-nya ada gambar gimana sih? Cardboard 1 yang tadi dicontohin di datanya. Cardboard 10. Oh enggak, cardboard 10 nih contohin datanya. Cardboard 1. Ya, cardboard 100. Ada macam-macam ya. Ini gambar-gambar dengan ukuran yang bermacam-macam. Resolusi juga bermacam-macam ini. Jadi di setiap gambar ini bakalan diubah ukurannya menjadi 300 kali 300 agar semuanya seragam. Kita lihat yang gelas. Ini ada botol. Ada botol yang cuma sedikit terpotong. Ini botol secara penuh. Botol plastik, botol kaca yang udah pecah. Dan banyak lainnya. Ini ada botol kaleng, kaleng makanan cepat saji.
kaleng minuman. Dan contoh yang tadi. Oke, jadi sekarang kita tunggu saja ini melakukan training.
Oke, ini sudah mau selesai ya, sedikit lagi. Jadi ini ada 20 epoch. Setiap epochnya ini ada 143 step yang bakalan di training. Jadi hasil akhirnya ini akurasi yang didapatkan itu udah 74,36 dan validasinya, hasil dari validasinya itu udah 66,93 ya. Nah, yang terakhir ini kita lihat dulu dari data-data yang ada ini seberapa baik sih dia memprediksinya. Ini kita ambil beberapa sampel, ada plastik, dapatnya plastik. Prediksi, hasil prediksinya plastik, ternyata bener plastik. Prediksinya mental, ternyata bukan plastik. Nah, ini apa ya? Jauh banget ya. Mungkin tadi ada data yang metal tapi bisa kelihatannya plastik kayak gini. Selanjutnya ada di sini, diprediksinya metal, padahal sebenarnya paper. Di sini diprediksinya glass, tapi hasilnya adalah metal. Ini bersatu yang benar ya. Di sini ada nih lagi yang benar nih. Hasil prediksinya gas, kaca, dan hasil yang sesungguhnya juga gas. Stress, ini juga benar. Selanjutnya ada apa lagi nih? Hasil prediksinya metal, plastik, paper, metal, cardboard. Oke, jadi ini hasil dari prediksinya. Size. Ini kita ganti ya. Jadi 16,32. Berubah nggak hasilnya? Subplot. Oh, nggak bisa, di harus antara 1 sampai 16. Coba running lagi. Lakukan prediksi, saya mengambil sampel. Jadi ya seperti ini, bukan yang terbaik, cuman sudah cukup baik. Sekian saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.